teman-teman, kembali lagi di kelas komputer MGI. Kali ini kita akan coba untuk belajar lagi tool-tools yang belum kita pelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, untuk part 5, kita tuh udah belajar mengenai clone stem tool ya. Kemudian kita udah belajar mengenai spot healing tool, brush tool gitu ya. Nih, patch tool. Nah, sekarang kita akan coba belajar tools berikutnya, yaitu kita akan coba belajar mengenai eraser tool, kemudian gradient tool, dan paint bucket tool. Jadi pada video tutorial ke-6 ini kita akan coba belajar 3 tool, yaitu eraser, kemudian gradient, dan paint bucket tool. Oke, sekarang teman-teman kita akan coba belajar yang eraser toolnya dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih eraser tool, kalau misalnya kita artiin kan, eraser tool artinya menghapus, tool itu artinya alat. Berarti kalau misalnya kita gabungin kayak alat untuk menghapus gitu ya. Jadi itulah fungsi dari eraser tool. Nah, kita coba contohin aja langsung ya teman-teman. Misalnya kita buka satu gambar ya. Nah, ini ya. Misalnya kita buka gambar ini nih, desa. Nah, oke, seperti biasa ya, kalau misalnya ngebuka gambar dia langsung file open, kemudian kebuka gambarnya. Terus kita mau nambahin satu gambar lagi, yaitu gambar si sapi ini. Ini ada gambar sapi ya. Terus teman-teman tinggal klik lagi open. Nah, ini. Kemudian gambar si sapi ini kita akan masukin ke sini gitu. Gambar si sapi ini. Bisa kita drag aja langsung ini dari gambarnya. Ini kita tarik ke gambar si desa. Nah, langsung ketimpa dia di sini. Atau teman-teman bisa juga, kalau misalnya nggak mau ribet kayak gitu, ya udah langsung aja file, place embedded. Pilih yang gambar sapi. Nah, jadi dia masuk juga gambar sapinya gitu. Udah seperti ini, nah, kita mau ngeletakin sapi itu tuh di sini gitu. Jadi nanti seolah-olah sapi itu ada di gambar ini. Gitu. Nah, saya mau ngeletakin sapinya di sini, tapi jangan segede ini. Jadi kita kecilin dulu sapinya dengan cara tekan Ctrl plus T supaya kita masuk ke mode transform. Kemudian kita kecilin dengan menekan tombol Shift gitu. Kalau misalnya kita nggak tekan tombol Shift tuh bisa jadi gepeng dia. Nah, supaya dia tetap proporsional, maka kita harus sambil tekan tombol Shift ya untuk ngecilinnya. Nih, ini saya sambil tekan tombol Shift, jadi dia tetap proporsional. Misalnya saya butuh gambar sapi itu, kira-kira sapi lebih gede dari sepeda lah ya, segini lah kira-kira ya. Ya beda-beda tipis sih sama yang tadi sebenarnya. Misalnya saya taruh di sini. Nah, setelah itu udah selesai nih gambar sapinya. Ini karena kakinya kepotong, kita taruh supaya kakinya jangan sampai kelihatan semua ya. Soalnya ini kan ada rerumputan nih. Jadi kita taruh segini aja. Nah, kira-kira misalnya udah seperti ini, udah selesai. Ini kayaknya perlu digedein lagi deh dikit. Oke lah, segini aja. Oke, setelah itu ini tinggal kita apply aja atau klik checklist di sebelah sini ya teman-teman. Nah, setelah kita checklist, kita akan coba untuk ngehapus ini nih backgroundnya, background si sapi ini. Jadi kita tadi pakai yang eraser tool. Kemudian ini kan ada tanda kayak forbidden gitu ya, nggak boleh ngapa-ngapain kalau kita klik tuh. Jadi ini layer sapi ini kita harus rasterize dulu layernya supaya bisa kita hapus backgroundnya. Ini kita bisa langsung tekan OK, atau bisa kita klik kanan di sini terus kita pilih rasterize layer. Teman-teman pilih aja mau yang mana, sama aja. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, itu udah muncul tanda kayak nih ya kursor kita. Jadi sekarang kita udah bisa ngapus backgroundnya. Cuman ini terlalu kecil buletannya, jadi kita besarin. Gimana cara ngebesarin? Kemarin udah kita pelajari, yaitu dengan tekan tombol kurung siku pembuka ya. Kurung siku penutup, kurung siku penutup di keyboard kita. Kita besarin ya. Maaf. Eraser tool. Di sini ya, ini terlalu besar sekali. Sebenarnya kita pilih dulu sih ininya, tipe dari eraser tool yang mau kita pakai. Nah, kalau bisa kita pilih yang soft aja, jangan yang hard. Jadi kita pilih yang soft. Kemudian size ini jangan sampai 5000 ya. Nah, tadi rupanya bukan karena kegedean makanya kayak gini, tapi karena bukan karena kekecilan gitu, tapi karena kegedean. Karena kalau dikecilin
Ternyata kalau misalnya kita kecilin dari sini atau tekan tombol kurung penutup, kurung pembuka pada keyboard, dia rupanya mengecil gitu. Ini terlalu besar aja tadi. Nah, ini kan 180 udah mengecil kan. Kira-kira segini lah. Nah, segini. Kemudian hardness-nya ini biarkan aja default. Ini kita coba dulu ya. Nah, bisa ya teman-teman. Oke. Ini langsung aja kita hapus. Ini perhatikan dulu ya. Untuk opacity ini, opacity itu tingkat transparansinya. Kita buat harus 100. Kalau misalnya kita kurangin, nanti dia nggak maksimal untuk ngehilangin backgroundnya. Kemudian, ini tadi saya lihat terlalu terlalu banyak sisa gitu di bagian pinggir ini. Jadi untuk hardness-nya kita tinggiin aja. Nah, ini agak mendingan dari yang ini. Ini tuh terlalu banyak sisa gitulah kira-kira. Kita gedein dikit lagi deh hardness-nya. Nah, setelah segini. Nah, oke, lebih bagus yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba untuk menghilangkan background-nya. Kita coba untuk ngilangin background-nya. Hati-hati ya, jangan sampai terkena sapinya, karena kita mau ngambil sapinya ya. Jadi jangan sampai sapinya itu terhilangkan gitu. Nah, untuk bagian udah kecil seperti ini, kita kecilin lagi brush-nya. Nah, kecil kayak gini, terus kita zoom. Dan kita coba hapus lagi background-nya, tapi secara hati-hati ya, supaya jangan terkena sapinya tadi. Nah, hati-hati. Oke. Nah, ya ini harus penuh ketelatenan ya. Soalnya ya kalau misalnya udah kena, jadi kita harus ando lagi gitu kan, ribet ya, repot. Jadi mending kita hati-hati aja supaya kita tidak mengando-ando. Oke. Kalau misalnya ada terkena sedikit, masih bisa ditolerir, oke, masih oke. Nah. Oke. Nah, udah kayak gini, ini kan kayak tinggal dikit-dikit kali lagi kan. Supaya lebih halus ya seleksi penghapusannya. Kita bisa pakai untuk hardness-nya kita kecilin lagi. Salah 23. Ya, 23 deh ya. Terus kita gedein lagi di sini. Supaya lebih halus. Nah, lebih cakep. Oke, kita kecilin lagi deh ya. Nah, segini aja. Jadi kalau misalnya dia kena juga, kenanya itu nggak benar-benaran kepotong banget gitu. Masih ada sisanya. Jadi lebih bagus. Kalau misalnya kita langsung tajam, itu kurang ini ya. Ini saya coba buat 0 aja. Nah. Oke. Kalau kena-kena dikit masih bisa ditolerir, nggak apa-apa. Karena agak susah juga untuk benar-benar nggak kena. Karena ini juga kita masih latihan, jadi tidak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya sudah sering, insya Allah lebih rapi lagi gitu, lebih perfect lagi lah hasilnya. Ya, kita coba. Oke, sorry, ini banyak kena tadi. Oke, bagian sini ya. Ini bagian yang kecil-kecil gini tuh perlu juga dihilangin ya. Jadi beneran harus dikecilin lah ininya, kursor erasernya ini, area erasernya.
Nah, ini kenapa dia pixel-pixel gini nampak, karena memang gambarnya nggak terlalu rapet pixelnya ya, nggak terlalu HD. Bukan nggak terlalu HD, emang nggak HD nih. Oke. Ini juga. Kena ya. sorry. Nah, ini coba kita ilangin dikit lagi, kita akan finish. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat gini kan, terus kayak masih, kayaknya ini masih ada lah putih-putihnya. Nggak apa-apa, kita ilangin lagi. Nah, sampai dia benar-benar hilang gitu lah. Bagus seleksinya ya, ini juga. Karena dia nanti kalau misalnya masih ada putih-putih itu kayak mengganggu estetika gitu. Ini ya bagian sini. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman lebih rapi, nggak seleksinya bagus ya. Oke, coba kita lihat lagi apakah sudah lumayan. Apakah sudah lumayan? Kita lihat set. Oke. Ini ya, masih ada putih. Hup. Kita lihat lagi. Oke, udah mantep ya. Nah, jadi gambar tadi tuh jadi kita nyatuin si sapi ini ke gambar ini gitu. Nah, kelihatannya jadi seperti ini. Kalau misalnya kayaknya warnanya kurang nyatu deh. Nah, kalau masalah warna kurang nyatu, kita bisa ubah di ini layer sapinya kita klik ya. Kita bisa ubah di image, kemudian adjustments. Di brightness-nya ini kita bisa mainin. Bisa tinggiin gitu kalau memang kurang cerah, kontrasnya bisa dibesarin gitu. Nah, gitu ya. Dan nanti sebenarnya ini kan terbatas ya, maksudnya kalau kita besarin brightness-nya maka semua sapi ini brightness-nya jadi besar. Kita nggak bisa pilih, misalnya kita mau area sini aja yang di brightness atau yang di sini aja. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga pakai dodge tool atau burn tool ya. Oke. Ini nggak jadi saya ubah ya, karena kayaknya udah cukup sih kayak gini. Tapi teman-teman harus tahu juga ya, kalau mau ngubah brightness itu dari image, kemudian adjustment. Di sini ada pilihan untuk ngubah-ngubah masalah warna. Misalnya brightness, levels, curves-nya, exposure-nya, macam-macam. Oke, udah seperti ini kita save deh untuk latihan. Nah, selanjutnya berarti kita sudah selesai membahas mengenai eraser tool. Sekarang kita akan coba belajar mengenai gradient tool. Nah, untuk gradient tool, kita akan coba buka produk ini ya. Produk apa nih? Produk sample Head and Shoulders. Nah, udah kita buka nih. Kita coba sekarang buka file dokumen baru. Ctrl+N. Ukurannya buat aja 20x20 karena saya biasanya emang buat untuk ukuran desain itu kalau yang square atau persegi itu 20x20. Untuk yang lain-lainnya ini nggak apa-apa, resolusi 72, color mode-nya RGB, kemudian kita create aja. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita akan coba ngambil si sampo ini untuk kita pindahin ke sini. Nah, caranya supaya cepat, kemarin kita udah belajar mengenai Magic Wand Tool. Kita coba pakai Magic Wand Tool. Where is Magic Wand Tool? Di sini dia. Di bagian bawah ini ya, Magic Wand Tool. Kita klik aja langsung ya. Nah, tapi kan ini ke select juga nih. Kalau misalnya kita lihat ya, ke select. Jadi kita harus ngehilangin ya. Ternyata pakai Magic Wand Tool nggak bagus hasilnya. Kita coba pakai Quick Selection Tool aja. Atau objek ya. Kita coba pakai objek dulu. Kita lihat apakah oke, cakep ya. Jadi kita pakai objek aja. Tadi Magic Wand Tool-nya malah nge-seleksi yang putih ini juga gitu, karena kan hampir sama kayak background warnanya. Jadi kita pakai Object Selection Tool lebih rapi, nggak ada yang ke-select lagi bagian dalamnya. Kemudian kita tinggal tekan Ctrl+J. Nah, artinya kita ngambil ini nih,
Terus kita mau pindahin ini ke sini tadi. Tinggal kita tarik aja. Ya, pastikan ini di move tool, toolnya. Kemudian kita tarik, kita geret ini tuh ke sini. Kita lepas. Nah, ini kan kegedean nih. Kegedean kan, tinggal kita kecilin. Ctrl plus T. Terus kita kecilin deh sambil tekan shift supaya dia tetap proporsional. Nah, misalnya segini. Habis itu kita finishkan ya. Atau tekan enter bisa juga. Nah, misalnya udah jadi kayak gini, kita letak dia di tengah ya. Nah, taunya di tengah gimana? Ini ada kayak garis-garis ungu ya, yang dia tuh kalau misalnya di tengah dia akan muncul. Jadi ini tuh insya Allah udah di tengah nih tuh. Secara secara vertikal dia udah di tengah ya. Secara horizontal nih, ini dia. Dia udah di tengah juga nih secara horizontal. Oke, nah udah seperti ini. Tapi saya nggak mau dia di tengah secara horizontal sih, agak ke atas dikit lah. Karena nanti ada yang mau kita kerjain di bagian bawah. Nah, udah seperti ini, teman-teman. Kita kan tadi balik lagi ya. Kita tadi mau belajar tentang gradien. Nah, untuk gradien ini, misalnya saya pilih ini tool gradien. Di atas sini akan muncul macam-macam gradien yang bisa dipakai gitu ya. Misalnya saya pakai yang inilah, yang biasa, basicnya gitu kan. Misalnya kita oke kan, tinggal tarik aja dari atas ke bawah ya. Tapi di bagian background, saya tarik aja dari atas ke bawah. Nah, dia akan muncul gradasi warna kayak gini. Tapi macam-macam ya, kita bisa pilih yang lain juga, mau yang gimana. Nih, jadi ya tinggal pilih aja biru misalnya. Tarik lagi ya, dari atas ke bawah. Oke, cakep kan jadinya gambarnya. Nah, dan kita bisa pilih lagi, banyak lagi, ada yang pink, ada yang purple, ada yang blue. Yang purple nih cakep juga nih, coba ya kita pakai yang ini. Kita buat lagi. Cakep juga. Jadi bebas teman-teman mau yang mana. Di sini ada banyak pilihan untuk gradien, gradasi nih. Klik dua kali di sini ya untuk muncul pop-up gradient editor gini. Terus gradasi ini itu namanya swatches ya, palette swatches. Ini bisa kita import juga, maksudnya kita download dari luar terus kita import ke dalam Photoshop kita. Nih. Ngeload swatches. Swatches itu kayak palette warna gitulah. Dalam kesatuan palet warna yang bisa kita pakai jadi gradasi kita. Terus name-nya nih ada juga. Nah, gradien ini ada tipe solid atau noise. Kalau misalnya noise, dia itu lebih ada, ini kan agak halus ya pergantian warnanya. Kalau noise tuh kayak lebih, ya lihat lah ini tidak lebih rame lah gitu perbedaan warnanya. Misalnya nih kita coba pakai noise. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia kayak kurang bersih gitu. Namanya juga noise ya. Noise itu kan artinya suara gitu, ribut gitu. Kalau misalnya dalam perekaman suara, noise itu suara-suara yang ngeganggu gitu. Ini juga dalam palet warna juga gitu, yang dia tuh bikin ngeganggu kesatuan warnanya gitu. Tambahan-tambahan warna lain lah gitu ya. Kemudian, nah bisa kita pakai gradien, kita pakai di sini kan, teman-teman. Dan kita pakai itu bentuknya cuman kayak gini-gini aja. Gimana kalau misalnya kita mau buat gradasi bulat atau yang bentuknya radial, macam-macam seperti yang mungkin ada teman-teman pernah pakai gradasi tapi bentuknya beda-beda. Misalnya ada yang pernah pakai di Corel Draw. Di sini juga sama. Jadi untuk mengganti bentuknya, ini kita balik lagi ya ke sini. Kita coba warna biru ya. Biru ini aja deh, cakep gitu. Ini dia untuk mengganti pola gradasinya. Ini tadi yang kita pakai adalah ini radial kalau nggak salah ya namanya. Nggak muncul ya namanya. Pokoknya di sini kita bisa pakai. Kalau yang bulat ini kita nariknya dari tengah ya, supaya kelihatan. Nah, tuh jadi kan dia bulat gini tuh. Kelihatan nggak sih? Coba kita buat basic yang ini aja deh lebih kelihatan. Nih, tuh. Kalau misalnya kita pakai yang ini kayaknya. Aduh, namanya saya agak lupa sih di sini. Ada nama-namanya sebenarnya, tapi kok nggak muncul ya. Oke, kita coba yang ini yang ketiga, pola gradasi yang ketiga. Kita tarik dari tengah juga, karena kayak ini dari tengah. Setelah kita pakai set. Nah, jadi itu kayak gini. Kalau kita ngarahnya ke samping, ya gini.
Ini dia gradasinya di tengah jadi kosong ya, makin kosong. Kita berarti coba dari atas. Nah, jadi kayak gini. Kalau dari tengah berarti tengahnya yang kosongnya. Oh, tengahnya yang padat. Tergantung warnanya sih. Kalau mau kita balikkan di sini, misalnya ini mau kita ubah warnanya jadi warna putih. Di sini tetap kuning. Oke. Kita coba lagi. Oh, ini yang ini ya. Kok jadinya, oh dari tengah ya tadi. Nah, kayak gini. Jadi putihnya, nah di tengah ya gitu teman-teman. Karena bentuknya gitu. Terus yang terakhir yang ini. Kita coba. Nah, bentuknya jadi kayak diamond. Ini kayaknya bentuk gradasi diamond gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, nih. Cakep ya. Oke. Nah, itu dia tentang gradasi. Terus ternyata dari kalau selain dari sini kita ngubah gradasi, kita juga bisa ubah gradasi. Ini misalnya saya balikan lagi ya. Jadi warna awal putih. Kita juga bisa ubah gradasi background ini tuh dari sini. Dari sini. Dari FX, sorry. FX ini kayak hal-hal yang mau kita edit di layer background kita gitu. Ini layer background ya, yang udah diklik. Karena ini nggak bisa keluar, jadi ini harus kita klik 2 kali dulu. Ini masih digembok soalnya. Klik 2 kali. Kemudian ini oke kan aja, nama layernya buat aja layer 0. Sorry, ini nama layernya supaya bagus sih. Tiap kita buat layer, kita harus rename layernya gitu. Klik 2 kali, kita ubahlah nama layernya shampoo. Oke, supaya terbiasa gitu ya untuk nge-rename layer. Soalnya nanti kalau misalnya ada kita mau buat gambar yang kompleks, banyak layernya, kalau nggak kita rename nama layernya, nanti kita bingung nyarinya gitu. Kalau misalnya udah kayak gini tuh, gampang kita bisa nyari dari sini berdasarkan nama. Jadi kita tinggal klik aja nama layernya apa gitu. Kalau misalnya banyak layer ya, ini kan karena dikit, makanya langsung ini kan shampoo langsung keluar. Karena dikit langsung kelihatan, kalau banyak nanti ribet, makanya harus kita rename. Terus di layer 0 ini, tadi kan kita coba ubah gradasi itu dari sini. Ternyata bisa juga ubah gradasi itu dari sini, dari FX. Nih, di sini ada pilihan gradient overlay. Fungsinya sama sih kayak yang di situ tadi, cuma di sini lebih gampang. Kenapa lebih gampangnya? Dia langsung berubah gitu, langsung nampak. Kalau tadi kan kita apply dulu gradientnya gitu, baru kelihatan. Jadi misalnya ini, kita tuh bisa langsung lihat gitu tuh, gampang kan? Jadi kita tuh bisa langsung tahu mana gradasi yang cocok dengan produk kita, misalnya gitu. Nah, gitu. Terus, misalnya saya pakai yang ini deh. Ini oke. Solid ini tadi ya, solid atau noise. Ini oke kan aja. Kemudian style itu ini dia tadi. Linear, radial. Yang awal ternyata namanya lineal, yang kedua radial, yang ketiga angle, yang ketiga reflective, dan yang terakhir tadi diamond namanya. Misalnya kita pakai mau yang radial. Jadi bentuknya itu lingkaran gini ya, teman-teman ya. Terus kita mau scale-nya itu lebih besar gitu. Kita tinggal atur aja di sini mau lebih kecil, mau lebih besar. Sesuai dengan yang kita inginkan. Terus aku pengennya yang di luar yang putih, yang birunya ini justru di dalam. Tinggal kita reverse saja. Ini ada tulisan reverse. Nih ya, reverse. Nah, jadi kebalik dia. Ini warnanya ini jadi dibalik dia gitu ya. Kalau misalnya ini kan warnanya 3, misalnya ini 2 warna. Kalau di reverse dia lebih kelihatan. Putihnya jadi luar, hitamnya jadi di dalam kalau kita reverse. Jadi arti reverse itu adalah membalikkan gitu. Ini kita balikkan lagi ya. Ini kan 3 warna tadi ya. Mana ya yang cakep? Ini deh. Nggak usah deh ya. Yang kayaknya yang biru tadi. Yang biru tadi yang cakep ya. Perkara milih gradien aja, gradasi ya kan. Memang seperti itu. Nah, kemudian ini scale tadi besar kecilnya ya. Nah, macam-macam lah kita mau buat yang gimana. Misalnya gini. Oke. Misalnya udah nih kayak gini. Jadi ini gradasi kita. Kalau misalnya kita mau buat default, bukan default, kita mau custom sendiri juga bisa sebenarnya. Gitu. Tinggal kita ubah aja warnanya. Warna ini misalnya kita ambil yang gradasi yang ini. Warna merahnya tinggal kita ubah aja. Ini kita iniin dulu. Kita apa namanya? Kita ubah jadi hitam dulu dong, abu-abu deh. Nah, udah abu-abu, baru kita coba lagi. Gradient overlay.
Nah, jadi kan abu-abu dia, ngikutin yang ini dia warnanya. Kalau udah abu-abu gini, nah ini untuk scale-nya coba ya agak besar gini sih. Oke, udah ya. Salah udah nih, ini kita custom sendiri kan, gradasinya udah jadi nih. Selanjutnya supaya produknya ini lebih cakep lagi ya finalnya, ini kan kayak gini doang. Kita bisa buat efek reflection di dalam produk ini. Misalnya gini nih, ini kan udah jadi nih. Ini kita coba copy, tekan Ctrl J. Nah, ini dia shampoo copy. Artinya kita udah ngopi. Nih, udah jadi 2. Terus, ini coba kita reflect. Balikkan dia. Itu kita ada di menu edit ya untuk ngebalikannya. Kemudian transform, flip vertikal. Kita mau bikin efek refleksi, artinya bayangan. Jadi seolah-olah ada bayangan di bawah. Ini untuk layer si shampoo copy tadi, kita perlu kasih mask. Mask itu fungsinya untuk menghilangkan sebagian gambar gitu dari layer yang dikasih mask ini. Nah, ini udah kayak gini. Terus kita pilihlah tadi gradasinya. Yang ini ya kali. Yang ini aja deh coba ya. Oke, terus kita tarik dari bawah ke atas. Nah, jadi kan hilang nih bagian bawahnya. Kelihatan kan hilang? Semakin kita tarik ke atas dia semakin hilang gitu. Jadi kita mau bikin efek kayak cahaya gitu. Nah, kayak cahaya kayak cermin, pencerminan, kayak dia tuh ada berbayang ke bawah gitu. Nah, misalnya kayak gini. Jadi dia tuh seolah-olah tuh kayak berbayang gitu loh nih kan, ada bayangannya di bawah. Jadi kan lebih cakep. Kalau kita lihat, kita bandingin sama yang tadi ya. Nih sama ini. Nih sama ini. Cakepan ini kan? Nah, setelah itu, ini kita save jadi latihan kedua kita ya, ketiga deng. Jadi tadi kan kita latihan pertama tuh sapi. Latihan kedua, kita coba kasih gradasi pada background. Gradasi bebas ya. Pada background. Gradasi, misalnya tadi kayak ada contoh warna orange. Itu save aja. Terus yang latihan yang ketiga, yang ini. Oke, nah tool yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah, tapi nanti ada latihan tambahan lagi, jadi kayak teman-teman ya udah searching aja gambar-gambar yang lain yang bisa digunakan gitu. Untuk latihan, semakin banyak latihan semakin bagus. Terus kita coba, tadi kan kita janjinya kita belajar eraser, kemudian gradient, kemudian paint bucket tool. Sekarang kita masuk ke paint bucket tool. Kita buka lagi lembar kerja baru, Ctrl+N. Nah, ini jangan lupa ya, ini diganti ke cm, kemudian ini 20 sama 20. Nah, ini warna kuning ya, nggak putih dia ya, karena tadi kita udah utak-atik. Nah, misalnya, nggak apa sih, bagus, jadi kan kita mau belajar paint bucket. Nah, ini kita pilih paint bucket tool. Fungsinya paint bucket itu adalah menumpahkan cat atau menumpahkan warna gitu. Paint bucket itu kan kayak bucket cat gitu kan, tempat cat gitu. Misalnya kita mau ngubah warna background ini jadi warna merah. Ini kan nggak berubah nih, ya kan? Tinggal kita pilih aja nih paint bucket tool, terus kita klik. Tuh, jadi merah dia. Jadi fungsi paint bucket tool ini adalah mewarnai wadah atau mewarnai bentuk lah, shape atau apa segala macam. Tinggal kita klik, kita mau warna apa gitu. Itu fungsi dari paint bucket. Gitu. Sampai sini insya Allah paham ya. Kak, cara cepatnya ada selain pakai paint bucket, ada juga cara cepatnya dengan tekan tombol ALT atau alternatif pada keyboard plus tombol backspace. Misalnya ini saya klik 2 kali, ini saya mau ubah ke warna pink, lila-lila pink deh nih ya. Saya nggak tekan ini ya, nggak tekan ke paint bucket toolnya, ke wadah ini, ke background ini. Saya tekan ALT plus backspace pada keyboard. Nah, langsung berubah juga kan. Jadi sebenarnya ada 2 cara gitu. Selain pakai paint bucket, kita juga cara cepatnya bisa pakai tekan tombol ALT plus backspace pada keyboard. Oke, mungkin itu aja ya untuk part 6 kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Berikan kritik dan saran kalau memang ada di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.
like, dan ya kalau bagus penjelasannya bisa direkomendasikan juga ke teman-temannya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.